Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Kali ini kita akan membahas tentang strategi berorganisasi. Secara hakikat ada satu cerita tentang pengorganisasian, di mana cerita ini berkaitan dengan 4 orang yang bernama everybody, somebody, anybody, dan nobody. Ada satu tugas penting yang harus dikerjakan, dan everybody diminta untuk mengerjakannya. Everybody yakin bahwa somebody akan mengerjakannya. Sebetulnya anybody dapat mengerjakannya, tetapi ternyata nobody yang mengerjakannya. Somebody marah sebab itu tugas everybody. Everybody berpikir bahwa anybody dapat mengerjakannya, tetapi nobody sadar bahwa everybody tidak akan mengerjakannya. Akhirnya everybody menyalahkan somebody yang sebetulnya nobody diminta oleh anybody. Jadi kalau bicara teori organisasi, ada beberapa topik yang tentunya akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang kekuatan sosial, jenis-jenis organisasi, dan teori organisasi yang di dalamnya membahas taksonomi organisasi, proses organisasi, dan individu dalam organisasi. Secara prinsip, kekuatan sosial merupakan energi yang mampu menggerakkan seluruh orang ke arah yang dikehendaki oleh sumber energi tersebut. Ada 2 kekuatan sosial, yaitu authority dan influence. Kewenangan merupakan hak untuk melakukan perintah kepada orang lain. Autoritatif atau kekuatan sosial yang sah. Lalu yang kedua tadi pengaruh, influence, di mana ini merupakan kekuatan yang tidak didukung oleh kewenangan atau non-authoritative power. Kedua kekuatan itu selalu beriringan. Selanjutnya berkaitan dengan struktur kepemimpinan. Di sini orang-orang memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemimpinan, dan pengaruh dalam satu sistem sosial. Juga merupakan kumpulan individu-individu yang bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam membentuk keputusan. Hal lain yang diperhatikan dalam organisasi adalah power structure. Di dalamnya ada monomorphic dan polymorphic, di mana monomorphic merupakan kekuasaan yang sama dipegang oleh beberapa orang, atau orang yang sama memegang kewenangan atau kekuasaan beberapa hal yang berbeda. Sementara polymorphic merupakan kewenangan yang berbeda dipegang oleh orang-orang yang berbeda pula. Ada 3 tingkat kekuasaan, yaitu tingkat atas yang menyangkut kebijaksanaan yang mempengaruhi semua orang, tingkat menengah yang menyangkut pelaksanaan dengan pengaruh terbatas, dan tingkat bawah yang menyangkut hal-hal kecil yang bersifat teknis, pengaruhnya sangat terbatas. Ada beberapa jenis organisasi. Yang pertama, leader-oriented organization, di mana putusan selalu dipegang oleh pemimpin. Pengabdian dan kepatuhan anggota sangat diperlukan. Yang kedua, patriarchal atau leadership organization. Ini merupakan hubungan pimpinan dengan anggota, seperti hubungan antara bapak dan anak, yang selalu memberi perlindungan, selalu memerlukan persetujuan pemimpin, meskipun putusan dibuat oleh anggota. Yang ketiga, birokrasi, diatur oleh struktur tertentu, beroperasi sesuai perangkat aturan atau ketentuan tertentu, tanpa menghubungkan dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan tertentu. Yang keempat, democratic organization, di mana anggota mempunyai hak bersuara, keputusan diambil secara bersama,
pemimpin tunduk pada keputusan bersama, dan pemimpin memberi arahan, tidak memberi perintah. Dalam teori organisasi, organisasi terbentuk dari beberapa kelompok. Dalam penyuluhan organisasi harus bersifat pendidikan yang merupakan media pembelajaran. Organisasi di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi, yang memiliki tujuan bersama. Dalam hal struktur organisasi biasanya selalu formal, di mana di organisasi tersebut dilingkupi atau dijalani dengan pola sistem atau taksonomi, struktur, individu, dan tentunya proses. Bicara tentang taksonomi organisasi, berisi tentang tujuan organisasi, filosofi dan tata nilai, komposisi anggota, struktur organisasi, teknologi, lingkungan fisik, lingkungan sosial dan budaya, serta ciri-ciri waktu. Variabel-variabel dalam taksonomi organisasi, yaitu adanya tujuan organisasi versus tujuan individu yang selalu kongruen atau dipenuhi dengan konflik. Lalu tujuan organisasi bisa formal atau informal. Tujuan wajib dan tambahan. Ini juga hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan mandatory dan voluntary, opsional, sebagai opsional tambahan saja. Sifat dari tujuan, ada jauh, ada pun dekat. Ini tergantung dari persepsi antara organisasi dan individu itu sendiri. Adanya polarisasi di mana selalu ada hal-hal yang bertentangan tentang antara tujuan-tujuan yang ada. Lalu ada tujuan tunggal dan tujuan jamak. Terlalu sedikit atau terlalu banyak juga dilihat dari jumlah anggotanya. Apakah konflik dengan tujuan organisasi lain berbenturan atau bersamaan? Juga harus memperhatikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Variabel lainnya adalah filosofi dan tata nilai, berupa pengendalian perilaku dan nilai yang dijunjung anggota. Komposisi anggota berdimensi pendidikan, kemampuan intelektual, ciri kepribadian, hubungan sosial, keragaman motivasi dan status, serta jenjang yang dimiliki. Variabel lainnya adalah struktur organisasi, yang di dalamnya ada jumlah anggota dan fasilitas. Yang membedakannya adalah jumlah tingkatan dalam organisasi, apakah sedikit atau banyak. Apakah ada subgrup dalam berbagai tingkatan tersebut atau tidak. Dalam hal cara pengendalian anggota, sesuai perilaku standar, pengendalian terpusat ataupun terbagi. Rentang kendalinya berapa orang yang dikendalikan oleh setiap pengawasan. Adanya sanksi untuk pengendalian dan fleksibilitas dalam pengendalian. Selain itu dalam struktur organisasi ada struktur peranan. Apakah punya peranan-peranan yang secara resmi dibagikan atau berbasis partisipasi organisasi. Yang kelima, variabel dari taksonomi organisasi adalah teknologi. Fungsi apa yang harus dilakukan, apa saja jasa dan produk yang dihasilkan, apa fasilitas yang tersedia, dan kompleksitas teknologi. Lalu berkaitan dengan variabel lingkungan fisik, keisolasian sosial, keterbatasan komunikasi, mobilitas anggota, dan stres yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang ketujuh, lingkungan sosial dan budaya, apakah sesuai atau bertentangan dengan tata nilai dari organisasi, dan bagaimana nilai-nilai serta tujuan di sekitarnya. Yang kedelapan, ciri-ciri waktu, baik dalam hal usia organisasi, lama partisipasi dalam organisasi, dan jangka waktu pencapaian tujuan organisasi. Bicara tentang struktur organisasi, ini menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang atau kelompok. Struktur organisasi merupakan keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi.
Dalam struktur organisasi ada kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi merupakan cara organisasi mengatur dirinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Dan setiap struktur organisasi adalah keunikan. Unik dalam arti akan berbeda setiap struktur organisasi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya tentang variabel struktur. Berdasarkan ukuran atau size semakin besar, semakin kompleks, semakin impersonal, semakin lugas, semakin sulit diarahkan, dan semakin sulit dipadukan. Ukuran menciptakan dilema. Ada istilah kecil kurang, besar pun susah. Tak ada yang tahu ukuran yang paling optimum. Yang kedua, rentang kendali, di mana jumlah orang yang langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab seseorang atau pemimpin. Jumlah yang optimum antara 6 sampai 10 orang. Kalau terlalu banyak tidak bisa diawasi dan disupervisi secara optimal. Lalu jumlah tingkatan hierarki. Jika terlalu banyak, timbul kesulitan komunikasi vertikal. Sebaiknya tidak terlalu banyak untuk efektivitas komunikasi. Dalam hal struktur kewenangan, orang-orang yang punya kewenangan membuat keputusan bagi organisasi siapa saja yang termasuk dalam struktur. Bila hanya satu orang, akan timbul kesulitan dalam pendelegasian wewenang. Yang kelima, struktur komunikasi. Variabel yang terpenting dari puncak hierarki sampai ke paling bawah. Juga perlu diperhatikan komunikasi horizontal. Struktur tugas sama dengan struktur peranan. Bagaimana cara organisasi membagi tugas atau pekerjaan pada anggotanya, apakah semua pekerjaan terbagi habis, apakah semua anggota mendapat peranan, atau hanya orang-orang tertentu saja yang berperan. Yang ketujuh, struktur status dan prestise. Apakah yang diperoleh dari organisasi dengan pengorbanan yang diberikan, apakah prestise seseorang akan naik dengan menjadi anggota organisasi? Apakah prestise dibagi dengan rata? Atau apakah organisasi memiliki jenjang status yang terbuka bagi semua anggota? Yang kedelapan, jarak psikologis antara orang di puncak atau pengambil keputusan dengan orang di bawah yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya diperhatikan juga komunikasi emosi antara orang yang ada dalam hierarki yang menunjukkan kemudahan komunikasi vertikal efektif atau tidak. Proses organisasi merupakan proses yang ada dalam organisasi yang menunjukkan adanya kehidupan dalam organisasi yang ditandai dengan adanya kegiatan individu, anggota, atau kegiatan bersama. Ada 6 proses yang perlu ada dalam sebuah organisasi. Yang pertama, hubungan antar peran. Yang kedua, komunikasi, pengendalian, koordinasi, sosialisasi, dan supervisi. Dalam hal individu dalam organisasi merupakan variabel organisasi yang terpenting sebab merekalah yang menentukan dan melakukan segalanya dalam organisasi. Variabel yang diperhatikan di sini berkaitan dengan motivasi, sikap mental, kemampuan, temperamen, persepsi terhadap peranan. Ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan secara individu. Ada beberapa jenis individu, yaitu upward mobile, di mana di dalamnya ada organisasi, ada orang dalam organisasi yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan keras. Orang ini cenderung naik dalam jenjang status organisasi. Ada jenis individu yang ambivalen, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, tergantung situasi. Ada juga yang berkarakter indifferent, tidak peduli pada organisasi, hanya sekedar melaksanakan tugas dan tidak ada keterlibatan emosi. Kepribadian dan organisasi. Kualitas individu sangat penting dan berarti dalam organisasi. Kepribadian merupakan keseluruhan sifat-sifat dan kemampuan individu. Sedikitnya ada 3 unsur kepribadian yang penting, yaitu kognitif, kemampuan berpikir, berkaitan dengan kapasitas, melihat kedua belah sisi, fleksibilitas, dan kemampuan berpikir abstrak, toleran, serta mampu menerima penundaan, penghargaan, atau imbalan. Yang kedua, struktur nilai.
Di dalamnya ada unsur optimistik, kemampuan melihat sisi baik, dan tidak hanya melihat sisi jelek, menghargai pencapaian, berorientasi ke depan, tidak mudah menyerah, berani ngambil resiko, dan berpikiran luas. Dan yang ketiga adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain, mampu berkomunikasi dan berinteraksi, memiliki kapasitas untuk percaya pada orang lain, bersahabat, demokratis, modern, tidak berprasangka buruk, dan toleransi. Kepribadian setiap individu berbeda dengan individu yang lain, sehingga dapat dikatakan kepribadian setiap individu itu unik. Ya. Dikelompokkan menjadi 4 untuk memudahkan kepribadian, yaitu sanguinis yang populer, melankolis yang sempurna, koleris yang kuat, dan phlegmatis yang damai. Seorang sanguinis bersifat spontan, lincah, periang, optimistik, tapi suka pamer dan suka memerintah. Seorang melankolis bersifat penuh pemikiran, setia, tekun, analitis, tapi pesimistik dan introvert. Seorang koleris bersifat suka berpetualang, percaya diri, persuasif, tapi keras kepala dan kurang simpatik. Sementara yang terakhir, pragmatis, bersifat ramah, sabar, puas, dan diplomatis, tapi kurang bersemangat dan selalu murung. Setiap kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam jenis kepribadian diperlukan adanya sistem sosial. Kepribadian merupakan totalitas sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang dan tidak bisa disebut baik ataupun jelek. Komponen-komponennya tergantung kepada karakter lemah atau kuat. Secara teori organisasi, ada unsur yang membentuk organisasi yang tadi disebutkan, yaitu taksonomi, struktur, individu, dan proses. Secara fungsi manajemen organisasi, perilaku organisasi harus mendapatkan perencanaan yang kuat, pengorganisasian yang matang, pemotivasian yang berkelanjutan, komunikasi yang handal, dan pengendalian serta kreasi yang mampu memadukan perilaku organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Berkreasi merupakan kondisi yang dapat melihat apa yang dengan pandangan tersebut menjadi segar dan berbeda. Ada jenis-jenis kreativitas, yaitu inovasi, memunculkan sesuatu yang baru, sintesis, menyerap dan menggunakan berbagai gagasan dari macam-macam sumber, ekstensi, memperluas kegunaan dari inovasi, duplikasi, meniru apa yang baik dari organisasi. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat tentang bagaimana strategi berorganisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.